Saya di sini akan mempresentasikan proyek yang saya buat untuk tugas pemrograman basis data. Jadi di sini saya mengangkat untuk membuat proyek sistem booking hotel. Jadi untuk sistemnya, tampilan awalnya seperti ini. Ini adalah halaman home-nya. Jadi di sini ide awal saya adalah pengguna nanti pelanggan akan bisa melakukan booking hotel dari website ini. Hanya saja uh, saya batasi lingkupnya bahwa ini hanya website untuk membooking suatu hotel tertentu. Jadi bukan pencarian berbagai macam hotel. Nah, jadi di sini yang bisa kita booking hanya untuk hotel tertentu saja. Jadi alurnya itu uh, mungkin bisa langsung saya contohkan saja. Jadi misalnya di sini di alur home, di halaman home-nya uh, pelanggan bisa melihat uh, beberapa info seperti misalnya tampilan kamarnya seperti apa, kemudian tempat kontak dan alamatnya. Kira-kira seperti ini konsepnya. Kemudian jika pelanggan ingin melakukan booking, maka pelanggan tinggal mencet tombol, bisa tombol dari paling awal ini atau dari gambar uh, button yang ada pada gambar. Jadi misalnya saya tekan seperti ini, nah, kemudian pilih tanggal check in, tanggal check outnya, misalnya seperti ini. Nah, kemudian jumlah tamunya dan jumlah ruangannya, kemudian submit seperti ini. Nah, coba seperti bisa yang dilihat ini uh, tampilannya belum selesai, tapi uh, konsepnya seperti ini. Jadi nanti setelah pelanggan memilih ruangan yang mana yang akan di booking, tekan lalu mengisi detail booking, kemudian tekan tombol booknya. Cuma seperti yang dapat Bapak lihat, uh, untuk mulai dari setelah menekan book room terus menentukan tanggal booking, dia belum selesai untuk tampilannya. Dan oleh karena itu, karena tampilannya pun belum selesai, maka transaksi booking belum dapat dilakukan kalau melalui dari sisi klien. Uh, tapi pada nantinya juga untuk di admin pun tidak bisa melakukan booking juga, karena belum bisa melakukan booking karena uh, mungkin di situ saja nanti saya akan jelaskan apa masalah saya di situ. Nah, jadi kemudian untuk tampilannya ada tampilan roomnya untuk melihat detail roomnya, kemudian tampilan about, kontak, dan kemudian ada juga di sini. Jadi di sini juga konsepnya bahwa pelanggan yang ingin membooking uh, kamar di hotel kami tidak harus membuat akun seperti itu. Jadi bisa tidak tanpa membuat akun, tapi jika pun ingin membuat akun, maka kelebihannya akan rencana awalnya itu ketika melakukan pengisian data, karena sudah pernah sekali disimpan di akun, maka akan lebih mudah. Jadi nanti tinggal autofill seperti itu. Cuma belum sampai selesai ke situ untuk fungsinya. Jadi tetapi jadi misalnya kalau pengguna yang sudah membuat akun, jadi di sini ada uh, fungsi login. Fungsi login di sini yang dimana ada juga misalnya belum punya akun, maka bisa melakukan sign up, register. Nah, tetapi kalau misalnya sudah punya akun, misalnya saya pakai contoh uh, yang sudah ada seperti ini, kemudian login. Oh, ini akun admin, sorry. Misalnya pakai akun yang ini, yang dari customer, maka masuk ke sisi customer seperti itu, Pak. Nah, kemudian untuk dari sisi adminnya bisa dijangkau melalui dari halaman utama, kemudian melakukan login, nah, kemudian pakai akun admin.
Nah, jadi misalnya di sini saya buat akun adminnya seperti ini dengan username demikian, kemudian lakukan login, maka dashboardnya seperti ini eh, dan panelnya dari sini. Nah, kemudian jadi dari adminnya ini bisa mengatur ruangan seperti ini. Nah, bisa melakukan tambah ruangan, misalnya saya buat ruangan baru seperti ini, kemudian pilih file, saya pakai gambar yang sama saja, kemudian saya buat deskripsi, uh, this is misalnya suite room. Nah, kemudian saya buat harganya demikian, maka akan terupdate daftar ruangannya. Kemudian bisa juga melakukan edit seperti ini. Nah, jadi misalnya kita ganti namanya menjadi seperti ini, tambahkan sedikit gitu. Nah, maka deskripsinya berubah seperti itu, Pak. Nah, kemudian untuk uh, kemudian dari halaman manage room ini juga bisa menambahkan uh, nomor kamar berdasarkan tipenya. Jadi misalnya di sini kan kita sudah ada jenis kamar keempat. Jadi misalnya kita buat di sini. Jadi di sini karena jenis kamar keempat belum punya ruangan maka tidak ditampilkan. Tetapi ketika misalnya sudah ada ruangan, saya tambahkan ruangan baru. Kemudian misalnya ruangannya saya buat misalnya room 301, maka saya add, maka muncul. Nah, demikian kalau misalnya juga saya hapus seperti ini, nah, kemudian saya remove, maka hilang. Dan ini pun juga fungsi delete-nya juga sudah berjalan, Pak. Kemudian untuk booking, di sini booking dia hanya bisa tampil yang sudah melakukan booking saja, tetapi memang datanya masih diisi langsung dari DBMS ya, Pak. Di sini kenapa saya belum buat fungsi untuk mengedit dari pengelola admin karena saya belum uh, atau menurut saya masih terlalu makan banyak waktu untuk memastikan bahwa yang diubah itu tidak mengganggu data lainnya, uh, misalnya kalau misalnya mengubah nama lengkap seperti itu, dia akan berpengaruh ke user. Jadi maksudnya karena terlalu banyak jika yang diutak-atik misalnya booking listnya, maka banyak tabel yang terdampak seperti itu, Pak. Misalnya juga kalau seperti di uh, bagian transaksi dan ruangannya juga kalau diutak-atik seperti itu, Pak, banyak terdampak. Jadi nanti masuk ke tabel ruangan dan detail reservasinya, Pak. Nah, kemudian untuk yang akun, nah di sini ini akun user yang telah terdaftar di database. Nah, maka di sini pun juga sudah bisa uh, menambah-nambahkan akun seperti itu dan bisa pilih sesuai role. Jadi ketika tekan tambah akun muncul form baru di bawah, dan ketika kita jadi karena di sini uh, data akun admin dan customer disatukan, maka untuk yang data admin hanya yang perlu saja. Jadi di sini konsepnya untuk nomor KTP, alamat dan handphone tidak perlu dimasukkan admin seperti itu, Pak. Jadi makanya ketika dipilih role-nya di sini sebagai admin, maka dibatasi saja inputnya, tidak perlu melakukan input semuanya, Pak. Jadi misalnya di sini kalau misalnya kita tambahkan sebagai customer, misalnya namanya misalnya pakai username seperti ini, saya buat nama lengkap seperti ini saja, kemudian seperti ini, kemudian nomor HP-nya, kemudian email,
dan passwordnya, maka dia masuk, Pak. Begitu juga ketika diedit, misalnya nomor lengkapnya saya hapus satu huruf, saya update, maka berfungsi. Begitu juga ketika saya hapus, Pak, seperti itu. Nah, jadi di aplikasi saya ini saya memiliki 5 tabel, di mana relasinya seperti demikian. Jadi pada tabel reservasi akan dicatat user ID-nya, siapa yang mendaftar. Tapi seperti tadi yang saya bilang bahwa aplikasi sistem ini tidak membutuhkan user untuk memiliki akun, sehingga rencana awalnya memang ketika user tidak memiliki akun, maka akan diberikan akun case seperti itu, Pak. Akun kayak user ID tamu seperti itu, Pak. Nah, cuma memang belum sampai ke situ, belum sampai di situ implementasinya. Kemudian dari reservasi terdapat lagi tabel detail reservasi. Di sini tujuannya untuk karena konsepnya lagi bahwa satu kali reservasi itu bisa memesan lebih dari satu kamar, walaupun jenis kamarnya harus sama. Itu keterbatasannya, tapi itu dimungkinkan. Makanya harus terdapat satu tabel khusus yang mengurus bisa mengurus pada ID reservasi apa, ruangan apa saja yang dipesan di situ. Seperti itu, Pak. Jadi kalau misalnya kita lihat di reservation detailnya, maka isinya cuma, jadi misalnya reservasi ID 1, dia memesan 2 kamar, itu dengan room ID 12 seperti itu. Atau ya kalau kita lihat dari booking listnya tadi, kelihatan bahwa John Schrager ini dia yang user dengan ID 1, dia memesan 2 kamar seperti itu. Oh iya, dan itu juga, Pak, untuk report belum belum selesai sampai di situ, Pak. Jadi memang belum ada, masih tampilan itu saja, Pak. Tampilan konsepnya saja. Kemudian kalau misalnya lihat dari desainnya lagi, nah kemudian dari room juga terbagi dari tipe ruangan dan nomor ruangannya itu sendiri. Betul, Pak. Jadi satu tipe ruangan bisa memiliki lebih dari satu nomor ruangan seperti itu, Pak. Jadi satu kebanyak ininya. Kemudian ya untuk tampilan bookingnya di sini saya pakai join untuk menampilkan bookingnya, Pak. Jadi kalau misalnya lihat dari modal saya untuk yang booking data, nah, maka untuk melihat data bookingnya, jadi kelihatan saya pakai join di sini, Pak. Mungkin itu saja, Pak, hasil presentasi saya. Mohon maaf atas kekurangannya, Pak. Terima kasih.